Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga akibat korsleting listrik, tempat percetakan di Tangerang Selatan terbakar. Dua 12 kecamatan di Pandeglang mengalami kekeringan. Usai meraih emas Olimpiade, Rizky Juniansyah kembali berlatih di Kota Serang untuk persiapan Pekan Olahraga Nasional. Satu persatu kendaraan roda 2 maupun 4 yang melintas di Jalan Imam Bonjol, Palem Semi Kotlen, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, diminta untuk berhenti untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan surat-surat kendaraan. Razia ini dilaksanakan oleh petugas gabungan dari UPT Samsat Cikokol, Kepolisian, dan Jasara Harja. Selain kelengkapan surat-surat, dalam razia ini petugas juga memeriksa terkait pajak kendaraan bermotor. Terdapat sekitar 100 kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang terjaring razia. Meskipun begitu, tidak sedikit pengendara yang nekat memutar balikan kendaraannya dan melawan arus tanpa memikirkan resiko keselamatan guna menghindari petugas razia. Banyak alasan pemilik kendaraan belum membayar pajak, salah satunya banyak kebutuhan lain yang lebih mendesak. Ini razia pajak nih, pajaknya mati. Pajaknya mati. Tadi apa aja Pak dari petugas Pak? Ya cuma diambil pajaknya aja, terus cepat bayar gitu aja. Bapak matinya berapa lama Pak? Baru bulan 5. Oh baru bulan 5. Tadi ada ini nggak Pak? Ada himbauan atau apa dari pihak Samsat sendiri Pak? Nggak ada himbauan apa-apa, cuma cepat bayar pajak aja. Tapi rencananya Bapak bayar pajak kapan Pak? Gimana? Rencananya akan bayar pajak kapan rencananya? Ya mungkin segera mungkin lah. Ya mungkin agak telat. Oke, mungkin Bapak sendiri bisa dijelaskan ada keterlambatan itu dikarenakan apa Pak? Ya karena cuma banyak kebutuhan aja. Oh, untuk kebutuhan yang lain. Ya. Diharapkan dengan semakin gencarnya razia, kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak terus meningkat. Memang biasa kita lakukan setiap bulannya dan target kita hari ini kurang lebih 150 unit yang kita akan cari bakatnya seperti apa begitu. Kalau untuk sasarannya sendiri Pak hari ini? Ya sasaran tetap sama, kita roda 2, roda 4. Ya. Pak, kalau melihat kondisi di lapangan seperti apa saat ini Pak yang terjaring razia Pak? Ya alhamdulillah sih yang saat ini yang sudah terjaring ya memang rata-rata yang belum bayar tahunan ya. Tahunan gitu. Rencananya dalam waktu dekat, Samsat Cikokol akan menyelenggarakan bulan bebas denda pajak guna memberikan keringanan kepada penunggak pajak dalam melakukan pembayaran. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Rizky Juniansyah, atlet angkat besi asal Kota Serang yang beberapa waktu lalu memecahkan rekor Olimpiade 2024 angkat besi, saat ini telah kembali ke sasana tempat berlatihnya. Saat ini Rizky telah berfokus berlatih untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional yang akan digelar di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Seperti biasa, Rizky berlatih dari pagi hingga malam di Sasana Bulldog Gym RSS Pemda, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang. Pelatih angkat besi terus memberikan program latihan yang cukup keras kepada Rizky. Saat ini latihan untuk pemantapan agar kondisi dan mental Rizky bisa seperti di Olimpiade 2024 Paris lalu. Untuk Rizky itu tidak ada latihan yang diberikan untuk peningkatan, hanya pemantapan. Jadi apa yang pernah dicapai Rizky, nah kita mencoba recovery dikembalikan lagi supaya Rizky bisa performanya kembali seperti di Olimpik gitu. Nah ini memang hal-hal begini memang agak sulit ya. Perlu memang pelatih yang memang yang biasa, yang pengalaman. Karena kalau kita ini bisa-bisanya jeblok, bukannya meningkat malah jeblok nantinya gitu ya.
Nah, alhamdulillah Rizky masih tetap eksis, tadi stamina-nya masih bagus. Jadi persiapan PON Aceh Sumut ini tetap harus benar-benar latihan dan tetap benar harus fokus, tetap harus benar-benar optimis buat nanti tampil maksimal di PON. Karena memang PON ini adalah ajang nomor satunya di daerah ya, tentunya di provinsi. Karena kita juga patut hargai, kita juga harus mau nama harum daerah, dan ini adalah salah satu tempat nomor satunya atlet di provinsi, karena ini sangat-sangat dibutuhkan oleh daerah. Jadi tetap harus tampil maksimal. Semoga mungkin angkatannya tidak semaksimal waktu di Olimpiade atau rekor dunia kemarin, tapi insya Allah bisa meraih medali emas buat Banten. Dan tentunya yang terpenting saya ingin memecahkan rekor PON di kelas 89. Rekornya itu kan 150-an snatch-nya, dan clean and jerk 190-an itu akan saya pecahkan nanti di PON. Dan insya Allahnya kondisi saya harus fit dan sehat. Ya kalau bagusnya lagi itu seharusnya kalau 89 tuh harus benar-benar fight dan angkatannya lebih naik lagi dari kelas 73. Insya Allah nanti kalau kondisinya bagus saya hajar juga, boleh clean and jerk 200 atau snatch 160. Di PON ke-21 Aceh Sumut, rencananya ada 6 atlet angkat besi yang akan diberangkatkan oleh tim Bulldog Gym, dan rencananya Rizky Juniansyah yang dijuluki sebagai Hulk Banten menargetkan memecahkan rekor di kelas 89. Ariel Maranus dan Ganis melaporkan dari Kota Serang. Sepintas tidak ada yang berbeda dengan aktivitas yang dilakukan oleh Nabila, seorang bocah yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Namun siapa sangka di balik keceriaan Nabila saat berada di sekolah tersimpan beban berat yang dipikul pada usianya yang begitu belia. Nyaris tak ada waktu untuk bermain. Nabila merupakan bocah warga kampung Sindang Sari, Desa Sindang Sari, Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak. Setiap hari setelah pulang sekolah, Nabila harus mengais tempat sampah untuk mencari barang-barang bekas yang masih bisa dijual. Dengan menggunakan karung, Nabila mengumpulkan barang bekas seperti kardus, kertas, dan plastik yang biasa dibuang oleh warga. Setelah terkumpul dalam jumlah yang banyak, barang bekas tersebut kemudian dijual meski hasilnya tidak begitu besar. Kegiatan tambahan dengan menjadi pemulung merupakan pilihan Nabila dan tidak ada paksaan dari siapapun, termasuk orang tuanya. Uang yang didapat diserahkan ke ibunya untuk kebutuhan sehari-hari. Nabila memilih menjadi pemulung setelah ayahnya tidak bisa beraktivitas normal akibat sakit. Ending, ayah Nabila sebenarnya tidak tega melihat anaknya mengais sampah untuk mencari rezeki. Namun dirinya mengaku tidak bisa berbuat banyak karena kondisi fisiknya yang membuatnya belum bisa beraktivitas dengan normal, bahkan untuk berjalan pun sulit. Tiap pulang sekolah? Iya. Melihat anak seperti itu? Tega Pak. Kenapa? Gimana Pak keadaannya gini? Bapak sakit apa emang? Ini kaki Kenapa itu kakinya? kena seng. Sudah berapa lama? Hampir 3 bulan. Sebelumnya Bapak kerja di mana, Pak? Di toko bangunan material. Terus itu bisa terjadi seperti itu gimana sih, Pak? Atau mau ngegulung atau bantuin orang, atau mau bantuin teman. Terus? Kena aja set. Sudah berobat kemana aja deh, Pak? Kemana-mana ke Haji Darmo. Sudah diobatin? Iya. Saat ini dirinya hanya bisa pasrah dengan kondisi keluarganya dan hanya bisa berharap ada perhatian serta bantuan dari pihak terkait. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Lebak.